harus bisa memanfaatkan semua daripada program yang kita sedang jalankan. I'm so proud, to have Indonesia. Timnas Indonesia saat ini pelan-pelan mulai menunjukkan peningkatan performa yang gak cuma di level senior, bahkan itu juga mulai merembet ke level kelompok umur. Ya, seperti apa yang kita lihat di ajang Piala AFF 2024 ini. Skuad U22 yang dibawa oleh Coach Shin di turnamen ini ternyata sedikit banyak mampu buat menghadapi perlawanan yang diberikan oleh lawan-lawannya yang menurunkan skuad senior. Lihat saja dari partai perdana, tim Merah Putih mampu menumbangkan tim tuan rumah Myanmar dengan skor tipis 1-0 dan membawa pulang 3 poin perdananya. Kemudian di matchday kedua, Indonesia juga masih bisa menahan imbang gempuran dari Laos di kandangnya di Stadion Manahan Solo yang masih membuat mereka kokoh di papan atas klasemen. Dan di laga terakhir kemarin, tim Garuda yang tampil dengan ketidakuntungan sebagai tim tandang serta dengan minimnya waktu istirahat yang dirasakan, namun timnas Indonesia masih bisa menahan gempuran serangan-serangan tuan rumah Vietnam meski harus kalah tipis dengan skor 0-1. Ya, di ajang ini Sintayong memang mempersiapkan tim asuhannya untuk SEA Games 2025 dan juga kualifikasi Piala Asia U23 2026 mendatang, yang mana kemudian susunan pemain yang diturunkan olehnya mencuri perhatian dari jurnalis asal Singapura, Gabriel Tan. Kepada media ternama ESPN, Tan memuji bagaimana timnas Indonesia masih bisa bermain dengan solid meski menurunkan skuad U22 dan hampir mencuri sebuah poin di kandang Vietnam. Pertandingan lain di Piala AFF 2024 ketika timnas Indonesia menurunkan line up yang tidak terprediksi. Terlepas dari ketiadaan para pemain penting, timnas Indonesia bermain dengan solid dan hampir mencuri sebuah poin. Kata Tan kepada ESPN dilansir dari media Vietnam Soha. Nah, pengakuan yang dilontarkan oleh media ternama sekelas ESPN itu ternyata juga dilakukan oleh media negara tetangga yakni Thailand yang ikut memuji pertahanan tim Garuda yang begitu kukuh. Ya, di laga tandangnya kemarin meski Vietnam berhasil melepaskan 18 tembakan, tapi Muhammad Ferrari dan kawan-kawan mampu mengawal pertahanan Garuda dengan sangat baik dan hanya kebobolan 1 gol. Media Thailand itu juga menyoroti bagaimana jalannya pertandingan yang memperlihatkan tensi tinggi, di mana statistik penguasaan bola dari Vietnam yang sampai mencapai 75% nyatanya mampu diredam dengan apik oleh skuad Indonesia. Hasil akhir 1-0 dengan melihat kondisi tim besutan Sintayong yang ada di level junior, serta kondisi fisik para pemainnya yang kelelahan, butuh jadwal padat dan perjalanan jauh, tentunya merupakan hasil yang cukup bagus, mengingat skuad Nguyen yang tampil di hadapan pendukungnya sendiri dan tampil dengan skuad terbaiknya. Karena inilah supporter Vietnam sampai kecewa karena hanya bisa meraih kemenangan tipis di kandangnya sendiri. Melansir dari VN Express, banyak penggemar timnas Vietnam yang kecewa dengan hasil ini, yang padahal kali ini Golden Star Warriors berhadapan dengan sekumpulan pemain muda dari Indonesia. Namun, tim negeri Naga Biru tetap tak mampu untuk meraih kemenangan besar di laga kemarin. Bahkan hasil 1-0 yang diterima oleh tim Nguyen ini juga membuat sebagian penggemar tidak bangga akan pencapaian ini dan menilai bahwa timnasnya tampil tak bagus. Skuad Indonesia sebagian besar terdiri dari pemain muda di bawah 22 tahun. Tapi bermain seperti ini melawan Vietnam adalah hal yang luar biasa. Vietnam sama sekali tak bagus, tulis salah satu netizen Vietnam. Ya, apa yang terjadi pada Vietnam ini jelas lantas menimbulkan kekhawatiran dari banyak publik Vietnam akan nasib sepak bola Nguyen di masa mendatang. Tapi meski begitu, terlepas dari laga timnas versus Vietnam kemarin, banyaknya drama yang ada di Piala AFF membuat banyak pakar sepak bola Asia Tenggara meminta Federasi Sepak Bola ASEAN untuk melakukan reformasi agar turnamen ini lebih menarik. Ya, pertama kali diadakan pada tahun 1996. Sejak itu Piala AFF menjadi turnamen yang menarik perhatian hampir 698 juta penggemar di wilayah tersebut.
Namun seiring berjalannya waktu, turnamen tersebut sangat terdampak dengan absennya beberapa pemain bintang karena klub tuan rumah tidak mau mengizinkan mereka bergabung dengan timnas karena sebelumnya turnamen tersebut tidak masuk dalam jadwal FIFA. Apalagi jika kita melihat Indonesia yang tidak menurunkan skuad terbaiknya di ajang ini karena lebih memilih fokus ke Piala Dunia, makin membuat ajang kelas ASEAN ini seperti dipandang sebelah mata. Dan karena inilah Zulagbal Abdul Karim, yakni pakar sepak bola asal Malaysia, mengatakan kepada media New Straits Times, "Kita harus realistis. Piala ASEAN mungkin satu-satunya turnamen internasional yang bisa dimenangkan oleh tim-tim di Asia Tenggara. Sepak bola di kawasan ini semakin membaik, namun kesenjangan di antara kita dan tim-tim Asia lainnya masih signifikan." Menurut Bapak Zulagbal Abdul Karim, Piala ASEAN adalah fondasi dari pembangunan. Oleh karena itu, turnamen ini perlu lebih serius lagi dalam pengorganisasian dan juga visinya untuk pengembangan ke depan. Karena inilah Pak Zulagbal Abdul Karim meminta AFF untuk mengubah format turnamen karena berlangsung hampir sebulan meski hanya diikuti 10 tim. Menurutnya format ini memakan waktu terlalu lama, sedangkan format final kandang dan tandang juga banyak menuai kontroversi. Tentu menilik semua ini, termasuk bagaimana Indonesia yang kini tak memprioritaskan ajang AFF dan lebih menjadikan turnamen ini sebagai regenerasi pemain muda, juga persiapan untuk ajang SEA Games 2025 serta kualifikasi Piala Asia U23, jelas membuat negara-negara lain iri akan langkah yang diambil tim Garuda ini. Ya, Presiden Federasi Sepak Bola Thailand yakni Nualpan Lamsam atau yang akrab disapa Madampang, baru-baru ini juga mengaku ide dengan sepak bola Indonesia yang menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang berjuang di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Madampang menyampaikan kekagumannya atas perkembangan pesat timnas Indonesia, apalagi dengan hasil positif di sepanjang turnamen bergengsi dunia ini. Selain itu, Madampang juga begitu terkesan dengan kinerja PSSI era kepemimpinan Pak Erick Thohir, di mana skuad Garuda kini terus menunjukkan progres positif setelah banyak menghadirkan pemain-pemain diaspora yang berkontribusi positif buat tim. Dengan background tersebut pun, Madampang memutuskan FAD dan PSSI melakukan kerjasama yang diharapkan kedua belah pihak bisa saling menguntungkan satu sama lain. I'm so proud, to have Indonesia to fight to qualify to work. Selain itu, menyoal Piala AFF yang saat ini antusiasmenya tak se-hype dulu, Madampang juga seakan sepakat dengan langkah yang diambil Pak Erick Thohir serta jajarannya di ajang ini. Saat ini menurutnya cara Indonesia dalam mengatur timnasnya di berbagai ajang cukup membuatnya setuju, terutama melihat perkembangan sepak bola dunia khususnya di Asia Tenggara. Hal seperti ini perlu dilakukan, yang mana juga perlu dimulai dari pembinaan pemain muda, kompetisi hingga peningkatan kualitas wasit agar sepak bola Asia Tenggara menjadi lebih baik. Jika sepak bola ASEAN mengalami kemajuan, maka juga bukan tak mungkin ASEAN bakal jadi benua yang bisa diperhitungkan di kancah internasional.